Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irfan Hermala, SE MSc, selaku dosen pengajar etika hukum dan bisnis, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Giska Ayunanda Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ke-11 mengenai hak atas kekayaan intelektual atau HAKI melalui video pembelajaran berikut. Pokok bahasan pada materi ini ada 3. Yang pertama, pengertian hak atas kekayaan intelektual. Kedua, cabang hak atas kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, hak atas kekayaan intelektual dan pembangunan ekonomi. Pokok bahasan pertama, pengertian hak atas kekayaan intelektual. Istilah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari hak kekayaan intelektual atau HKI, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian hak kekayaan intelektual sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Tujuan dari penerapan HAKI yang pertama yakni antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan kepentingan pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Pokok bahasan selanjutnya ialah cabang-cabang hak atas kekayaan intelektual. Cabang pertama yakni hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, akurat, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi ialah buku, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, drama, lagu, atau musik. Masa perlindungan hak cipta. Yang pertama, perlindungan hak cipta seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Yang kedua, program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Yang ketiga, pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Keempat, produser rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Dan yang kelima, lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Selanjutnya, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Bagian-bagian dari hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Mari kita bahas bagian-bagian dari hak kekayaan industri satu persatu. Yang pertama, paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Perlindungan paten ada 2, yakni paten dan paten sederhana. Pertama, paten. Paten diberikan pada hasil penemuan yang baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Yang kedua, paten sederhana. Paten sederhana diberikan pada setiap hasil penemuan yang baru yang berupa pengembangan dari produk atau yang proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Masa berlakunya paten ada 2. Yang pertama, paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, paten sederhana memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, merek. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Tujuan dari adanya pembatasan jangka waktu ini adalah guna memastikan bahwa merek yang didaftarkan masih aktif dan diperdagangkan. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain. Sanksi pidana terhadap pelanggaran merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Yang ketiga, desain industri. Menurut Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Jangka waktu perlindungan dari desain industri berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang desain industri bahwa perlindungan terhadap hak desain industri yang diberikan untuk jangka waktu 10 tahun datang sejak tanggal penerimaan. Dan berdasarkan pasal di atas, sebuah desain industri yang telah lebih dari 10 tahun, maka desain industrinya tersebut sudah tidak memiliki perlindungannya lagi atau domain publik. Maka, organisasi dapat menggunakan desain industrinya tersebut tanpa memerlukan izin dari pemilik desainnya. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang ada untuk menghasilkan fungsi elektronik. Masa perlindungan hak yang diberikan kepada pendesain tata letak sirkuit terpadu adalah selama 10 tahun. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 dihitung dari sejak pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial dimanapun sejak tanggal penerimaan, yang berdasarkan pasal 4 ayat 1. Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu desain tata letak sirkuit terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, desain tata letak sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari undang-undang ini. Sebab sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis. Yang kelima, rahasia dagang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang sendiri meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pelanggaran rahasia dagang ada dua. Yang pertama, seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Yang kedua, seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya ialah seorang karyawan dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang dengan membocorkan racikan atau resep bisnis usaha makanan kepada
kepada pihak lain. Yang terakhir ialah indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal atau suatu barang, produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Contoh kasus produk indikasi geografis Indonesia yang diklaim pihak asing sebagai merek dagang mereka adalah kopi Arabica Gayo dari Aceh dengan perusahaan Belanda, dan kasus yang serupa dialami oleh masyarakat Toraja. Meskipun kopi ditanami Toraja, Sulawesi Selatan, namun kopi Toraja telah didaftarkan oleh perusahaan Jepang. Pokok bahasan yang terakhir adalah hak atas kekayaan intelektual dan pembangunan ekonomi. Secara faktual, HAKI merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional sampai program komputer dan internet di era bisnis digital saat ini. Menurut Sahid Ali Khan, penerapan sistem HAKI merupakan batu loncatan dari sistem ekonomi modern di tingkat nasional dan sekaligus merupakan katalisator pembangunan. Selain itu, HAKI merupakan aset untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas. Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa banyak HAKI yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Semakin banyak HAKI yang dimiliki, semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai negara tersebut. Dan dengan peran hak kekayaan intelektual dalam persaingan usaha di Indonesia, yang tujuannya yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreativitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menyeimbangkan hak dan kewajiban. Karena dengan melihat kekayaan intelektual yang dimiliki dan semakin ketatnya persaingan usaha, semakin banyak pula cara dilakukan untuk memajukan usaha. Bahkan tidak sedikit dijumpai kecurangan-kecurangan terjadi dalam dunia usaha, baik dalam penggunaan merek, paten, dan sebagainya yang diambil alih tanpa seizin pemiliknya atau daerah sebagai pemilik kekayaan intelektualnya. Untuk itu diperlukan proteksi akan kekayaan intelektual dengan mendaftarkan produk kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, perlu dorongan dari iklim persaingan usaha yang sehat yang diciptakan oleh penegakan hukum persaingan usaha yang optimal dan berkeadilan, sehingga perekonomian Indonesia semakin kuat. Demikian materi ke-11 tentang hak kekayaan intelektual yang saya sampaikan melalui video pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan yang diucapkan selama video pembelajaran berlangsung. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.